Selamat malam Pak Indra dan Ibu Dwi Kartina. Selamat Selamat malam, malam Bu Bu Mei. Mei. Iya, baik. Kita akan kembali melaksanakan praktik coaching dengan alur Tirta ya. Di mana pada kesempatan malam yang baik ini saya bertindak sebagai observer. Kemudian coachnya adalah Pak Indra, betul ya Pak Indra. Kemudian Ibu Dwi Kartina sebagai coachee, betul ya Ibu ya? Ya, benar Bu. Ya. Langsung saja, baik sebelum kita memulai coaching ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan penilaian yang ada pada rubrik. Baik ya. Yang pertama, penggunaan alur Tirta. Yang kedua, kompetensi coach and coaching. Lalu yang ketiga juga nanti kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi oleh observer. Kemudian saya juga nanti akan mengamati indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah, baik, kalau boleh tahu, Pak Indra selaku sebagai coach dalam hal ini, kompetensi apa Pak yang ingin Bapak gali pada kesempatan coaching malam hari ini? Oke, baik. Terima kasih Bu Mei atas pertanyaannya. Pada kesempatan kali ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya, yaitu sebagai untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Itu Bu Mei. Oke. Ada dua hal ya Pak ya, salah satunya mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Saya ingin Bu Mei nanti ketika saya melakukan coaching, apakah pertanyaan yang saya ajukan kepada coachee sudah berbobot atau tidak, Bu Mei, dan apakah saya sudah melakukan mendengarkan secara aktif dan lebih nampak atau tidak sih mendengarkan secara aktif itu seperti apa gitu Bu Mei. Baik. Terakhir, kompetensi apa yang ingin Bapak gali dalam indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Bapak kembangkan? Ya, saya berharap dengan melakukan coaching ini saya bisa meningkatkan kemampuan saya untuk melakukan sebagai coach untuk dapat melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee supaya tujuan supervisi itu untuk memaksimalkan potensi guru ya atau rekan sejabat itu bisa tercapai Bu Mei, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak Indra. Saya rasa Pak Indra sebagai coach nantinya akan bisa menjadi pendengar untuk masalah yang akan kita dengarkan dari coach Ibu Dwi. Baik, saya persilahkan untuk Bapak coach dan juga Ibu coach memulai praktik coaching kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dwi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, Bu Dwi ngajar kelas berapa Bu Dwi ya? Saya di tahun ini ngajar di kelas 5A, Pak. Kelas 5. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya sudah pernah mengajar kelas 5 atau belum Bu? Atau ini tahun Ya, pertama? ini udah 3 tahun saya Oh, mengajar di kelas 5, Pak. udah biasa ya ngajar kelas 5 ya, Ya, sudah kurang lebih materi-materinya sudah paham ya Bu Dwi ya. heeh. Nah, nanti ketika saya akan melakukan observasi, apa tujuan pembelajaran yang mau Ibu sampaikan nanti Bu Dwi? Ya, baik, Pak. Mungkin tujuan pembicaraan yang akan saya sampaikan mungkin tidak berkaitan dengan pembelajaran di kelas, Pak, ya, mungkin tapi Ya, permasalahan yang ada di sekolah saya, yaitu masalah tentang
guru dalam proses pembelajarannya, Pak. Proses Ya, pembelajaran guru di sini masih konvensional, jadi masih mhm, belum bervariatif seperti itu, Pak. seperti itu. Mengapa Ibu Dwi bisa menilai seperti itu, Bu Dwi? Masih konservatif, belum variatif, masih konvensional gitu, Bu Dwi? Iya, baik, Pak. Karena di sini saya melihat guru-guru itu masih mengajar menggunakan metode ceramah, masih menggunakan metode yang apa, Pak, yang masih, "Ayo anak-anak melihat di papan tulis, hanya membacakan dari buku Guru cetak," center ya? buku tidak menggunakan media-media yang bervariatif, Pak. Seperti media sekarang kita sudah dengan teknologi seperti misalnya slide PowerPoint yang secara sederhana. Nah, mereka masih belum menggunakan seperti itu, Pak. Oh ya, pernah nggak Ibu Dwi berdiskusi sama rekan sejawat Bu Dwi, mengapa sih, mereka masih melakukan, metode tersebut? Apakah mereka sudah nyaman atau, eee, ada kesulitan apa yang mereka hadapi untuk berubah ke metode yang lainnya, Bu Dwi? Iya, baik, Pak. Iya, yang pertama mungkin masalahnya karena mereka sudah nyaman, terus mereka kurang mau adanya perubahan. Nah, dari Mhm, sini saya inginnya mereka itu adanya perubahan, Pak. Dari metode nah, yang ceramah, mereka bisa menggunakan media yang bervariatif. Nah, seperti itu, Pak. Jadi saya sudah sempat berdiskusi dengan teman sejawat saya, iya, kenapa masih menggunakan metode konvensional? Iya, karena mereka mungkin sudah nyaman dengan metode yang lama itu. Jadi di sini saya tujuannya ingin mengadakan perubahan dalam proses mengajar di sekolah saya, Pak. Terutama menggunakan media yang berbasis teknologi. ya. Apa, usaha yang Bu Dwi lakukan supaya rekan sejawat itu mau mengubah atau metode pembelajarannya dari yang, konvensional menjadi yang lebih interaktif, lebih menarik buat anak-anak, Bu Dwi? Ya, yang pertama saya praktekkan dulu, Pak. Dengan Mhm, saya mengajar menggunakan media berbasis teknologi dengan sederhananya, yaitu saya mhm, menggunakan slide PowerPoint. Di situ mhm. dengan saya mengajar seperti itu, saya memperlihatkan kepada mereka bahwa dengan menggunakan media berbasis teknologi seperti slide PowerPoint dan ada video pembelajarannya, anak-anak antusias dalam belajar dan anak-anak semangat untuk belajar. Nah, dari situ setelah saya memberikan sedikit contoh, nah kita ngobrol-ngobrol lagi bersama teman-teman rekan guru. Nah, jadi kita bisa melakukan pelatihan ke depannya. Mereka yang tidak bisa cara membuat slide PowerPoint karena memang masih banyak guru senior di sekolah saya, jadi Mhm. nanti ada semacam pelatihan yang saya adakan di sekolah untuk mengajarkan mereka cara membuat media berbasis teknologi, seperti itu, Pak. Oh ya, jadi, eee, Bu Dwi mau melakukan, pelatihan ya, pelatihan atau seminar kepada, berbagi praktik baik ya kepada Iya, guru-guru yang ada di sekolah Bu Dwi. Nah, mhm, mungkin bisa dilihat juga ya, mungkin, apa, penyebab lain atau faktor lain mengapa guru-guru itu belum menggunakan media slide atau banyak ya, slide mhm, kalau yang online-nya kayak Kahoot dan mhm, Quizizz dan lain sebagainya, eee, apakah ada kendala lain misalnya guru-guru masih banyak yang belum mempunyai laptop atau apa gitu, Bu iya. Dwi? Iya, itu salah satu kendalanya. Mereka sudah mempunyai laptop, tapi mereka tidak biasa untuk membuka laptop itu sendiri, Pak. Jadi Mhm, mereka itu tidak mau, dalam arti, "Aku tidak bisa laptop." Nah, mereka tidak mau mhm, belajar karena itu tadi, karena mereka tidak ada yang untuk bertanya mengajarkan. dan mengajarin untuk mereka bertanya dan belajar. Jadi di sini Oh saya iya, membuka ruang itu untuk mereka bisa bertanya dan belajar bersama saya. Jadi mereka itu yang mempunyai laptop, ayo setiap hari bawa ke sekolah di saat ada jam pelajaran kosong, itu kita bisa belajar bersama. Itu berbagi praktik baik ya, Pak. eee, ketika Ibu Dwi menawarkan kepada rekan-rekan kerja di SD Bu Dwi, bagaimana tanggapan teman-teman Bu Dwi yang ada di sana? Apakah mereka menyambut dengan baik atau ada penolakan atau gimana Bu Dwi?
Iya Pak, alhamdulillah sambutan mereka dengan baik Pak, karena mereka masih semangat untuk belajar kan. Mhm, Sekarang juga kan di era 2000 abad 21 ini kita memang iya, dituntut untuk bisa teknologi Pak. Jadi mhm, dengan begitu mereka mau belajar dan antusias untuk belajar Pak. iya, oke. Dukungan dari apa, kayak kepala sekolah atau wakil kepala sekolah gimana Bu Dwi dia, ketika Bu Dwi mau melakukan, hal tersebut? Ya, untuk kepala sekolah sangat mendukung, Pak. Jadi kepala sekolah sangat mendukung dan kalau bisa memang dibuat satu program untuk sekolah. Pertama kita titik sasarannya itu guru dulu yang bisa, nanti baru bisa ke siswanya. Mungkin apalagi sekarang kan memang siswa sudah ada program NBK, Pak, ya, yang setiap Mhm, tahun siswa yang terpilih yang harus ujian menggunakan laptop, jadi siswa harus bisa. Jadi itu sudah sangat didukung oleh kepala sekolah. Terus juga kepala sekolah sudah sangat memfasilitasi dalam proses ini, Pak. oke, bagus sekali ya Bu Dwi ya, dengan rencana Bu Dwi yang untuk, eee membuat teman-temannya melek literasi tentang teknologi ya, Bu, ya, Iya, literasi teknologi, dengan memberikan pelatihan-pelatihan tersebut. Bagus sekali dan, semoga nanti Bu Dwi, konsisten ya tetap dengan pelatihan-pelatihan tersebut dan, teman-teman juga seperti yang Bu Dwi sampaikan tadi bisa, merespon dengan baik juga, itu sangat bagus, supaya nanti ke depan anak-anak di sekolah yang Bu Dwi bertugas ya bisa, paham juga dengan memiliki daya saing di, abad 21 ke depan ya Bu Dwi ya. Baik, iya, terima Pak. kasih atas kesempatannya ya Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya hasil coaching-nya. Saya Hmm, tadi, cukup, apa ya, merasa menarik, merasa apa, eee, sebagai observer saya mengikuti dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang Pak Indra sampaikan kepada coach kita. Baik, eee, selanjutnya saya akan bertanya nih, apa yang menjadi refleksi Pak Indra setelah melakukan coaching ini? iya, saya lihat, kepedulian apa, Bu Dwi ya dengan lingkungan sekolahnya, sangat bagus, sangat tinggi sehingga apa ya, dia tergerak untuk mengajak guru-gurunya atau rekan sejawatnya yang ada di sekolah tersebut untuk dapat meningkatkan kompetensi terutama dalam yang berbasis teknologi, supaya pembelajaran yang dilakukan di sekolah Bu Dwi tersebut bisa lebih interaktif, lebih menarik lagi bagi siswanya. Baik Pak Indra. Selanjutnya, kalau boleh tahu, saya menanyakan kembali pertanyaan yang di awal pada saat observasi atau supervisi yang saya lakukan, indikator ketercapaian pengembangan yang, ingin Bapak capai, apakah sudah tercapai atau belum Pak, pada hasil coaching kita ini? Mungkin sekitar 80%-nya sudah tercapai ya, Bu, ya. Dengan saya menanyakan kepada Bu Dwi tadi, strategi apa yang Betul. mau Bu Dwi sampaikan, terus bagaimana, respon guru-guru tersebut, terus bagaimana dukungan kepala sekolahnya, bagaimana hambatan-hambatan yang dialami oleh Bu Dwi ketika mau melakukan, apa ya, praktik baiknya tadi, Bu. Baik. Mungkin sekitar Berdasarkan hasil observasi saya juga saya sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan, karena memang sesuai ya Bapak ya. Observasi saya juga saya, melihat pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi sudah, menunjukkan, kompetensi yang Bapak miliki, sehingga itu semua boleh dijawab dengan sangat apik, sangat baik oleh Ibu Dwi sebagai coach, dan mudah-mudahan, dengan adanya coaching ini nanti ke depannya, permasalahan yang terjadi di sekolah atau yang dihadapi Ibu Dwi itu dapat, teratasi dengan baik. Nah, amin. terakhir Pak, pertanyaan dari saya, Ya, kompetensi Bu. apa lagi nih yang Pak Indra ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching kita tadi? Tadi, Bu, saya untuk mendengarkan aktif itu, Bu.
apakah sudah muncul atau belum? Misalnya dengan merespon, "Oh iya, bagus, benar, baik." Apakah itu sudah termasuk mendengarkan aktif atau belum ya, Bu, ya? Saya rasa udah ya, Pak, ya. Udah ya, Ya. oke. Baik, terima kasih Ibu Dwi sebagai coach, Pak Indra sebagai coach, sangat luar biasa sekali hasil coaching kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Tibalah kita di sesi terakhir. Terima kasih sekali lagi untuk praktik-praktik baik yang boleh disampaikan, disaringkan, itu boleh menjadi motivasi untuk kita ke depannya menjadi tenaga pendidik yang terus menginspirasi dan melakukan perubahan pastinya. Dan kita akan menjadi kita akan mencetak generasi penerus bangsa yang akan bisa siap bersaing di dunia, siap bersaing dalam karirnya, dan nantinya pasti akan menjadi kebanggaan untuk keluarga dan juga untuk Sang Pencipta. Mohon maaf saya sebagai observer apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya sampaikan dalam Sama Bu Mei, Bu ini. Dwi. Saya akhiri. Sama-sama Bu Mei, Ya, Pak Indra. selamat malam. Terima kasih Pak Indra dan Ibu Dwi. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Good job.